Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Ya, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu R.E. Rizgarini SPD Mikom, serta guru-guru yang saya hormati dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Doan yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadiratnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izin mengambil apel pada pagi hari ini. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Jaya Rosada. Saya alumni lulusan tahun 2025 kelas jurusan TJKT. Saya lulus bulan Juli, belum lama, terus melanjutkan ke Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan prodi saya yaitu jurusan pertanian, prodinya penyuluhan pertanian berkelanjutan. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sekolah kedinasan, terutamanya itu adalah Polbangtan Bogor. Jadi teman-teman, sini untuk sekolah kedinasan itu dinaungi oleh satu kementerian, yang terutama itu Polbangtan dinaungi oleh Kementerian Pertanian. Nah, yang bisa kalian dapatkan di sekolah kedinasan yaitu biaya ditanggung oleh pemerintah, oleh negara, dan kalian bisa mendapatkan makan 3 kali sekali, juga asrama gratis semuanya sampai full. Sini yang kelas 12 yang mau kuliah tidak sanggup biaya boleh bisa masuk Polbangtan teman-teman ya. Tidak juga untuk kelas 10 dan 11 bisa mempersiapkan untuk tesnya. Untuk juga ada benefitnya, kalian VKL, nanti kan Politeknik itu kan sekolah vokasi ya. Jadi 70% praktek, 30% teori. Jadi ada VKL. Jadi VKL itu kalian bisa keluar kota atau keluar Pulau Jawa. Kalian itu dibiayai sama kampus. Nah, enaknya itu kalian biayai sama kampus. Kalian berangkat, bayar pesawat atau apa itu dibayar sama kampus. Kalian juga uang saku dikasih sama kampus. Nah, terus apa sih yang diajarkan di Polbangtan itu? Yang diajarkan di Polbangtan itu kalian diajarkan tentang pertanian modern, juga tentang mekanisasi pertanian, dan di sekolah di Polbangtan itu belajarnya itu jelas. Jadi kalian lulus bareng, masuk bareng, lulus bareng. Jadi tidak ada yang telat, tidak ada yang duluan. Nah, ada beberapa rangkaian tes untuk masuk Polbangtan. Yaitu yang pertama ada 3 jalur. Jalurnya itu anak penyuluh pertanian dan petani. Yang kedua ada jalur umum, dan yang ketiga ada jalur prestasi. Nah, untuk jalur yang pertama itu jalur penyuluh dan petani ada 3 kategori. Yang pertama itu penyuluh petani berprestasi, yang kedua ada petani di kawasan strategi seperti di Doan ini dekat dengan kota, yang ketiga ada petani di daerah tertinggal. Nah, untuk yang pertama itu tesnya bisa yang pertama melakukan tes registrasi seperti pendaftaran, dan yang kedua itu melakukan tes psikotes secara online. Yang ketiga melakukan tes wawancara secara offline di kampus. Dan yang terakhir adalah tes kesemaptaan. Terus untuk jalur yang kedua, jalur umum itu sama dengan jalur yang pertama, tetapi ada satu tes yang berbeda, yaitu setelah tes psikotes akan ada tes akademik. Itu untuk jalur umum. Terus yang jalur prestasi itu sama dengan jalur yang pertama, tetapi kalian harus mempunyai prestasi yang bisa masuk ke Polbangtan. Nah, untuk jurusan yang tersedia di Polbangtan itu ada 2, yaitu jurusan peternakan dan pertanian. Ya, yang pertanian itu ada 3 prodi. Yang pertama penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang kedua agribisnis hortikultura, yang ketiga ada teknologi mekanisasi pertanian. Untuk jurusan peternakan itu adalah
penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan dan kesejahtera hewan. Yang kedua ada kesehatan hewan. Nah, lulusan di Polbangtan ini kalian bisa menjadi job creator dan job seeker. Nah, job seeker ini adalah kalian bisa menjadi PNS atau pegawai di kementerian. Untuk job creator sendiri, kalian bisa berusaha untuk membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, mungkin itu untuk tentang sekolah kedinasan. Bagi kelas 12 yang sekarang sedang bimbang, kalian kalau mau kuliah tapi untuk biaya sulit, kalian bisa masuk ke sekolah kedinasan dengan syarat harus mengikuti tes. Dan kuotanya tersendiri itu ada 250 orang. Kemarin saya daftar itu ada 2000 orang di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya lulus di 200 orang itu. Oke, pesan saya untuk kalian semua adalah jangan sia-siakan masa SMK kalian. 3 tahun ini menentukan masa depan kalian. Kelas 1 kalian harus memilih apa yang jadi impian kalian, apa yang jadi cita-cita kalian, dan tanam, rawat itu. Jangan asal bermimpi saja seperti benih yang hanya ditanam, tidak dikasih pupuk atau apa. Terus yang kelas 11 kalian harus memfikskan apa yang menjadi tujuan kalian. Kelas 10 memilih, kelas 11 memfikskan apa yang menjadi cita-cita kalian. Kelas 12 kalian harus bisa bersungguh-sungguh meraih cita-cita kalian, ya, impian kalian. Mungkin yang udah punya jalur atau apa, kalian hebat, bisa langsung kerja atau langsung kuliah. Dan semoga untuk kelas 12 lulusan kalian menjadi lulusan yang terbaik dan langsung bisa mendapatkan pekerjaan atau bisa langsung kuliah. Dan tidak lupa juga untuk kelas 10 dan kelas 11 kalian belajar dengan sungguh-sungguh karena 3 tahun ini menentukan masa depan kalian. Mungkin sekian dari saya. Yang paling penting adalah guru ratu wong atua karo wajib sinembah. Menghormati guru, pemimpin dan orang tua dapat membawa kebahagiaan kepada seseorang dan dapat membawa seseorang ke jalan akhirat.